perkenalkan, nama saya Sofa Kolbiatu Nurul Latifah dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo, Madura. Saya berasal dari Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Dan saya Firdadina Lorenza, saya mahasiswa baru dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Saya berasal dari Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 16 yaitu suku Bengkulu. Dan saya kelompok 17 adalah suku Lampung. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan menceritakan tentang tempat bersejarah, yaitu adalah makam Mbah Sunan Blongsong. Salah satu penyebar agama Islam di daerah Bojonegoro adalah Mbah Sunan Blongsong. Beliau dikenal sebagai pertama kali tokoh penyebar agama Islam di Desa Blongsong, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro. Makam Mbah Sunan Blongsong atau yang memiliki nama lain Banu Sumitro ini terletak di jalur Bojonegoro Surabaya, masuk jalur poros Desa Timur SMP Ahmad Yani, Burno, sekitar 150 meter. Menurut juru kunci Sunan Blongsong, Mbah Muhammad Syafi'i, dari cerita nenek moyang dan beberapa tokoh agama di desanya, Sunan Blongsong pertama kali datang sekitar tahun 1600-an. Mbah Sunan berasal dari Kerajaan Mataram yang melarikan diri karena adanya konflik dengan penduduk Kerajaan Mataram. Pada saat itu, Kerajaan Mataram kedatangan pasukan Belanda dan menjadikan Kerajaan Mataram menjadi terpecah belah. Ujar mengawali kisah. Ditambahkan saat kedatangan Belanda, Kerajaan Mataram sebagian ada yang pro dengan Belanda dan sebagian ada yang kontra dengan Belanda. Salah satu yang kontra dengan Belanda adalah Mbah Sunan Blongsong sendiri, sehingga beliau melarikan diri dari Kerajaan Mataram dan menetap di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Desa Blongsong. Di Desa Blongsong, Mbah Sunan menetap dan membangun keluarga di daerah ini sambil menyebarkan agama Islam sampai akhir hayatnya. Saat bersembunyi di Desa Blongsong, Mbah Sunan memikirkan strategi bagaimana untuk melawan penjajah Belanda. Karena perlawanannya, dia termasuk sosok yang diincar oleh penjajah Belanda. Bahkan rumah dan masjid yang didirikan dibakar oleh penjajah Belanda. Beberapa tahun silam, bukti peninggalan yang berupa masjid itu masih ada. Namun sekarang sudah tidak ada karena diwakafkan dan dijadikan tempat pemakaman umum, ujarnya. Pada saat pembakaran masjid, Mbah Sunan Blongsong dicari oleh Belanda untuk dibunuh. Namun, Mbah Sunan Blongsong melarikan diri dengan cara menghilang. Pada saat menghilangnya Mbah Sunan Blongsong tersebut, masyarakat sekitar memberikan nama desa tersebut, yaitu Blongsong, ujar juru kunci Mbah Muhammad Syafi'i. Karena keberaniannya, masyarakat sekitar menganggap sebagai seorang sunan, karena telah membimbing ke jalan yang benar. Pertama kali ditemukan makam Mbah Sunan ini bukan langsung berada di tempat seperti sekarang, melainkan berada di sekitar 200-an meter dari bangunan ini. Pertama ditemukan ketika masyarakat umum ingin membangun rel kereta api. Karena akan membangun rel kereta api, jadi dipindahkan ke pemakaman umum, ujarnya. Setelah ditemukan itu, pemakaman Mbah Sunan Blongsong dipindahkan di tempat yang sekarang ini. Di dalam bangunan tersebut terdapat 9 pemakaman, yaitu terdiri dari rombongan atau keluarga dari Mbah Sunan Blongsong sendiri yang ikut serta dalam penyebaran agama Islam ketika datangnya orang Belanda. 3 di antaranya yaitu pemakaman kecil. Setelah kedatangan Sunan Blongsong, Islam mulai berdiri di daerah tersebut. Hingga sampai sekarang, 100% penduduk di daerah tersebut beragama Islam. Peringatan Hari Besar Agama Islam juga terus diperingati, tutup Syafi'i. Demikian dari kami, jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.